Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum jaringan komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas konversi bilangan, di mana kita akan belajar konversi desimal menuju biner, konversi biner menuju desimal. Terus di sini ada konversi IP address, terus ada penjumlahan desimal, penjumlahan biner, dan penjumlahan IP address. Langsung aja kita ke materinya. Kita pengenalan dahulu, apa itu bilangan desimal. Bilangan desimal itu terdiri dari 10 angka atau simbol, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, disebut juga dengan sistem basis 10 karena mempunyai 10 digit. Setiap urutan digit memiliki bobot tertentu, dimulai dari paling kanan menuju ke kiri, yaitu ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Ya, kita contohkan di sini kan basis 10. Jadi basis 10 kita langsung pangkatkan 0. 10 pangkat 0 itu hasilnya 1. 10 pangkat 1 itu hasilnya 10. 10 pangkat 2 itu hasilnya 100. 10 pangkat 3 hasilnya 1000. Kemudian seterusnya sampai 10 pangkat n. Nah, jadi di sini ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. 1000. Ciri-cirinya ada tambahan. Pada desimal itu ada ciri-cirinya, yaitu ada tambahan subscript D atau 10 di akhir suatu bilangan, atau subscript tidak dituliskan. Misal di sini saya punya bilangan 325. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini saja, atau kita bisa tambahkan dengan notasi huruf D, atau 325 dengan notasi 10. Jadi ini menandakan itu bilangan desimal. Kemudian kita lanjut ke bilangan biner. Digit biner itu disebut dengan binary atau bit. Disebut dengan basis 2 karena hanya mempunyai 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Pada bobot sistem bilangan biner dalam desimal dimulai dari paling kanan ke kiri, yaitu 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Jadi kan biner itu digitnya hanya 2. Sistem basisnya itu hanya 2. Jadi 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 3 8, dan seterusnya sampai 2 pangkat n hasilnya. Nah, ciri-ciri dari binary itu ada tambahan subscript B atau 2 di akhir bilangan. Misalnya saya punya contoh, ada angka 01, 001. Jadi kita bisa dapat menuliskan biner itu dengan tambahan notasi B di sini, atau dituliskan angka 2. Nah, seperti ini kalau biner. Kemudian kita ke materi konversi desimal menuju biner. Cara konversi desimal ke biner adalah dengan cara membagi bilangan desimal menjadi 2
dan menyimpan sisa bagi setiap pembagian terus hingga hasilnya kurang dari 2. Hasil konversi itu diurutkan dari paling akhir hingga ke awal. Misal saya kasih contoh. Di sini ada 625 dijadikan biner. Nah, jadi cara konversinya yaitu 625 dibagi 2 sama dengan 312, sisa 1. 312 dibagi 2 sama dengan 156, sisa 0. 156 bagi 2 sama dengan 78, sisa 0. 78 dibagi 2 sama dengan 39, sisa 0. 39 dibagi 2 sama dengan 19, sisa 1. Kemudian 19 dibagi 2 sama dengan 9, sisa 1. 9 bagi 2 sama dengan 4, sisa 1. Kemudian kita lanjut di sini ya. 4 bagi 2 sama dengan 2, sisa 0. 2 bagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Kemudian 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Nah, gimana cara menuliskannya? Yaitu kita dari bawah, dari sini menuju ke atas. Jadi penulisannya yaitu 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1. Jadi hasil dari 625 desimal dijadiin biner itu menghasilkan seperti ini. Materi selanjutnya yaitu konversi biner ke desimal. Di sini saya ada contoh biner 1 0 1 0 0 1 1 dijadiin menjadi desimal. Cara mengkonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan mengkalikan satu persatu bilangan basis 2 dari pangkat 0, 1, 2 dimulai dari paling kanan. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Jadi di sini kan ada 7 digit kan. Jadi kita bisa dimulai dari bilangan paling kanan. Cara perpangkatannya. Jadi di sini 1 kali 2 pangkat 6 ditambah 0 dikali 2 pangkat 5 ditambah 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Jadi hasilnya di sini 6 4 ditambah 0 ditambah 16 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 2 tambah 1, maka akan menghasilkan 83 desimal. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita bisa menghafalkan ya, sini
dari basis sebelah kanan kan. Kalau 2 pangkat 0 itu 1, terus dan seterusnya, itu kita bisa menghafal 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, ini cara cepatnya kan. Ini kita mengurutkan dari sebelah kanan, yaitu di sini ada 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Jadi kita jumlahkan saja yang digitnya ada nilai satunya. Jadi yang dijumlahkan hanya 64, 16, 2, dan 1. Jadi yang digitnya ada nolnya itu tidak perlu dijumlahkan. Jadi di sini sama aja akan menghasilkan 83 desimal. Nah, di materi selanjutnya yaitu konversi IP address. Nah, yang biasa digunakan itu IP address versi 4. Nah, kita langsung aja, di sini ada contohnya 220.210 270.87.221. Gimana cara mengkonversinya? Kita sama aja kayak yang materi tadi, desimal menuju ke biner dengan cara 220 dibagi 2 sama dengan berapa, sisa berapa, dan seterusnya. Dan kita mengulang sampai 4 kali di angka 220, 170, 87, dan 211. Kita lakukan ini secara berulang. Nah, kita bisa menghasilkan angka biner tersebut dengan hasil 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, terus 170 itu kita akan menghasilkan 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Kemudian 87 kita akan menghasilkan biner 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Kemudian yang 211 itu kita akan menghasilkan biner 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, jadi hasil konversi dari 220.170.87.210 itu kita bisa tuliskan 11011 titik 10 titik 010 111 titik 11 0 10011. Jadi hasil konversinya yaitu seperti ini. Kemudian kita lanjut ke penjumlahan desimal, yang mana desimal itu mempunyai basis 10. Jika penjumlahan itu menghasilkan angka 10, maka akan ditulis 0 carry 1. Dan jika hasil penjumlahannya itu lebih dari 10, itu akan dikurangi dengan min 10. Kita kasih contoh di sini. Ada 101,55, terus ditambah 31,555. Kita jumlahkan kan, 5 ditambah 5 itu 10.
kita di sini hasilkan 0, kita carry 1. Terus 1 tambah 5 6. 6 ditambah 5 itu 11. Terus di sini prosesnya itu 11 dikurangi 10. Karena 11 itu lebih dari 10. Hasilnya 1. Kita tulis sini dan carry 1. Nah, 6 tambah 1 7, 7 tambah 5 itu 12. Nah, sama aja kayak ini, karena lebih dari 10. 12 kurangi 10 itu 2. Kita tulis 2 carry 1. Kemudian di sini 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 2, 1 tambah 3 hasilnya 4. Jadi hasilnya ini 3 ding. 1 tambah 1 tambah 1 itu hasilnya 3. Jadi hasilnya dari penjumlahan desimal dua bilangan ini yaitu 43210. Kemudian di sini ada penjumlahan biner. Yang kita ketahui biner itu berbasis 2 dan ada caranya, yaitu jika 0 ditambah 0 itu hasilnya 0, kemudian 1 ditambah 0 itu hasilnya 1, kemudian 0 ditambah 1 itu hasilnya 1, dan 1 ditambah 1 itu hasilnya 0, carry 1. Langsung aja ke contohnya. Contoh, di sini ada bilangan 0 1 1 0 0 1 0 0. Kemudian ditambahkan bilangan 0 0 1 1 1 1 0 0. Kita jumlahkan. Nah, 0 ditambah 0 itu hasilnya 0, 0 tambah 0 hasilnya 0, 1 tambah 1 itu hasilnya 0, kita carry 1. 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 itu 0, carry 1. Kemudian 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 itu 0, carry 1. 1 tambah 1 itu 0, di sini 0, kita carry di sini. 0 tambah 1 itu 1. Kemudian 1 tambah 1 itu 0, kita carry depannya. 0 tambah 0 0. Kemudian di sini 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 itu 1. Jadi hasilnya yang diperoleh seperti ini. Nah, kemudian materi yang terakhir yaitu ada penjumlahan IP address, yang mana IP address itu mempunyai basis 256. Nah, dimana kalau hasil penjumlahannya 256 itu hasilnya akan 0, carry 1. Dan jika hasilnya lebih dari 256 sama aja kayak desimal tadi, maka akan dikurangi 256. Kita langsung aja ke contohnya. Di sini ada IP 123.74.255.255, terus ditambah dengan 0.3.255.255. Kita jumlahkan. Nah, 255 ditambah 255 itu hasilnya 255
255 itu hasilnya 510. 510 ini kan lebih dari 256, jadi dikurangi 256 itu hasilnya 254. Maka kita taruh hasilnya di sini 254. Nah, kemudian kan carry 1. Ini kan carry 1 karena lebih dari 256 hasilnya. Jadi di sini 255 ditambah 1 itu 256 ditambah 255 itu hasilnya 511, dan ini lebih dari 256, jadi dikurangi 256 hasilnya 255. Hasil ini kita taruh di sini 255, kita carry 1 di sini. 74 ditambah 1 75 ditambah 3 hasilnya 78, dan 123 ditambah 0 hasilnya 123. Jadi akan diperoleh penjumlahan IP seperti ini. Sekian penjelasan modul 3. Jika ada yang dipertanyakan, silahkan ditanyakan pada jam praktikum. Terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.